Shalom saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Berkati setiap kami Tuhan, Roh Kudus kiranya memberikan kami pengertian dan kiranya Engkau yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Refleksi Gema kita hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita hanya akan membaca ayat yang kedua dan 11 saja. Pengkhotbah 9 ayat yang kedua. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari, bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara, Pengkhotbah mengatakan bahwa pada akhirnya semua manusia akan menghadapi hal yang sama. Yaitu bahwa semua manusia akan mati. Nasib semua manusia sama, saudara. Baik orang benar maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Yang mempersembahkan korban maupun yang tidak. Yang bersumpah maupun yang takut untuk bersumpah. Saudara, kalau kehidupan ujungnya semua sama bagi manusia, lalu apakah itu berarti kita sembarangan saja di dalam menjalani hidup ini? Nah, di pasal 9 ini Pengkhotbah mengatakan bahwa dia telah memperhatikan, telah memeriksa, menyelidiki dan mencari. Menunjukkan saudara bahwa dia sudah benar-benar menyelidiki. Dan catatannya di pasal 9 ini adalah hasil dari penyelidikan dan pengamatannya tersebut. Walaupun pada akhirnya kita akan mati saudara, namun Pengkhotbah walaupun dalam kesinisan pemikirannya tetap melihat bahwa orang yang hidup lebih baik daripada orang yang mati, saudara. Mengapa? Di ayat yang keempat, Pengkhotbah mengatakan bahwa orang yang hidup memiliki pengharapan. Selama seseorang hidup, dia memiliki pengharapan apapun pengharapan itu. Seberapa malang pun kehidupan yang dijalani dengan kesukaran dan penderitaan yang dihadapi. Karena pengharapan, saudara, manusia bisa menghadapi. Karena memiliki pengharapan manusia bisa bertahan. Manusia yang sudah tidak memiliki pengharapan akan sulit bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup dan akan menyerah dalam kehidupannya. Karena memiliki pengharapan, seseorang bisa, saudara, bertekun di dalam melewati kesulitan apapun. Namun, saudara, yang lebih penting adalah orang yang hidup memiliki harapan untuk mengenal Allah di dalam kehidupannya. Sementara orang yang sudah mati tidak lagi memiliki kesempatan seperti itu. Hanya orang yang masih hidup yang bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Hanya orang yang masih hidup yang bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah dan kemudian mewujudkannya di dalam kehidupannya. Jadi saudara, kita melihat bahwa memiliki pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia yang masih hidup. Nah, pengharapan apa yang saudara miliki? Sebagai orang yang mengenal Kristus, maka isi dan objek pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang memiliki dan mengontrol hidup kita ini. Saudara, walaupun pada akhirnya nasib semua orang sama, yaitu semua akan mati. Namun orang yang mengenal Allah bisa mengisi kehidupan yang dimiliki saat ini dengan hal-hal yang berguna dan memiliki nilai-nilai kekekalan. Walaupun pada akhirnya semua manusia akan mati,
Namun kita memiliki tanggung jawab saudara untuk menjalani hidup yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun apa yang akan kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan pengkhotbah di bagian akhir pasal yang ke-11 mengingatkan akan hal ini. Saudara, walaupun pada akhirnya semua manusia akan mati, namun kita dipanggil oleh Allah untuk menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan baik. Di ayat yang ke-7, pengkhotbah mengatakan, "Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang." Saudara, menikmati hidup bukanlah sebuah dosa. Justru, menikmati hidup yang Tuhan berikan adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Dia yang sudah memberikan hidup kepada kita. Nah, tentu saja kita perlu menikmati hidup ini di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana saudara menjalani hidup selama ini? Sudahkah menjalaninya dengan baik? Dan sudahkah saudara menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saudara ini dengan baik? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita sekali lagi tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perenungan pengkhotbah ini yang mengingatkan kami bahwa pada akhirnya nasib semua kami adalah sama, yaitu kami akan mati. Tapi kami bersyukur bahwa kami juga diingatkan, walaupun demikian, kami perlu belajar untuk mengisi hidup yang Tuhan berikan kepada kami ini dengan sebaik-baiknya. Kami perlu menjalani hidup dengan baik untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga perlu belajar Tuhan untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami ini. Dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan hidup kepada kami. Tuhan, berkatilah setiap kami. Mampukan kami untuk menjalani hidup yang Kau anugerahkan kepada kami ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.